Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya yakin dan percaya, meskipun kita tidak dipertemukan di dalam gereja, tapi Bapak Ibu Saudara boleh menikmati kasih Tuhan di rumah masing-masing. Saat pagi hari ini kita akan sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah kita boleh mempersiapkan setiap hati kita untuk datang kepada Tuhan pagi hari ini. Amin. Saya ingin mengundang Bapak Ibu Saudara untuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau menyembah Dia. Kita mau bersyukur bahwa Tuhan sudah memberkati kita sepanjang minggu ini. Dan kita ada saat ini semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Kita mau mengucap syukur bersama-sama. Mari kita akan katakan, ku ada karena anugerah. Haleluya Yesus. Yes, Lord. Lord Jesus, I am so thankful for your grace. Amen. Kita ada saat ini semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kasih Tuhan. Haleluya. Kita mau sama-sama katakan thank you Jesus.
suaramu untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan. Ucapkan syukurmu buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik. Kasih-Mu tak berkesudahan buat kami. Kami menyadari kami ada saat ini semua karena kasih Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Biarlah kami boleh mengucap syukur atas kehidupan kami, atas nafas hidup kami yang Tuhan sudah berikan buat kami. Pagi hari ini Tuhan, kami merendahkan diri kami untuk datang kepadamu, membawa setiap hati kami. Biarlah Tuhan boleh hadir di tengah-tengah masing-masing keluarga. Engkau akan memberkati mereka semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pagi hari ini Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam satu tangan kuat kuasa Tuhan. Engkau yang akan memberkati ibadah kami, dan kami siap Tuhan untuk dibentuk melalui firman Tuhan. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya. Semua yang percaya boleh katakan amin. Puji nama Tuhan, berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Silakan Bapak Ibu boleh duduk kembali. Kita akan sama-sama memujikan sukacita. Karena saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara tetap bersukacita meskipun di dalam kondisi yang seperti ini, di dalam keadaan yang seperti ini, kita harus tetap bersukacita karena kita punya Tuhan Yesus yang sungguh baik. Amin. Kita akan katakan sukacita. Dunia tak
Biarlah Bapak Ibu Saudara dipenuhi dengan sukacita yang dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan sama-sama persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap kebenaran firman Tuhan boleh menjadi rema di dalam kehidupan kita masing-masing. Kita akan terus percaya di tengah-tengah kondisi pandemi yang seperti ini, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak akan pernah melupakan kita. Tuhan akan senantiasa menuntun langkah kita. Kita mau sama-sama katakan, tak akan pernah berubah untuk percaya kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Kita tak mau berhenti untuk percaya. Haleluya Yesus. Tak kami tidak pernah sendiri Tuhan. Kau tak tinggalkan dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sekalipun melupakanmu, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. berhenti percaya kepadamu di tengah-tengah setiap persoalan kami, di tengah-tengah setiap
setiap pergumulan kami Tuhan. Kami punya Engkau. Kami punya Allah yang sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh Engkau Allah kami yang luar biasa. Engkau memenuhi setiap hati kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Bila Tuhan menerima setiap pujian kami membawa hati kami kepadamu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, mungkin kami sedang dalam persoalan, kami sedang dalam pergumulan. Kami mau serahkan itu kepadamu Tuhan. Kau yang senantiasa ada di dalam kehidupan kami, menuntun kami, dan melawat setiap kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau akan pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami dibukakan hati kami, dan kami boleh melakukan setiap firman-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh berdampak buat orang-orang yang ada di sekitar kami. Layakkan setiap kami Tuhan, ampuni setiap dosa kami. Biarlah Engkau memberikan berkat-berkat-Mu untuk setiap keluarga yang saat ini datang kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, sidang jemaat Gereja Betel Indonesia, Ora et Labora, Buk Suling Salatiga. Pada pagi hari ini, marilah kita akan merenungkan firman Tuhan dari 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semuanya tahu bahwa saat-saat ini seluruh dunia dilanda dengan kecemasan, ketakutan, kekhawatiran yang disebabkan oleh karena pandemi COVID-19, di mana banyak sekali orang-orang yang positif corona dan tidak sedikit juga yang kemudian meninggal dunia. Dan keadaan ini menyebabkan ekonomi menjadi berat dan banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Banyak orang yang menjadi miskin. Dan banyak orang yang kemudian takut untuk menghadapi masa depannya. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, keadaan ini membuat orang semakin takut, membuat orang semakin khawatir. Kekhawatiran adalah saudara kembar daripada ketakutan. Dan ini adalah bagian daripada kehidupan manusia yang disebabkan oleh karena dosa. Karena pada waktu manusia berbuat dosa di Taman Eden, maka pada waktu itulah ketakutan mencengkeram kehidupan manusia. Namun Tuhan itu penuh dengan kasih. Tuhan tidak ingin manusia dikuasai oleh ketakutan, diperbudak oleh ketakutan. Oleh sebab itulah Tuhan berjanji untuk memberikan seorang juru selamat yang akan menyelamatkan manusia dari ketakutan dan dari segala sesuatu, dari dampak ketakutan itu sendiri.
sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan mengatakan bahwa pada akhir zaman, pada hari-hari terakhir adalah masa yang sukar. Kejahatan merajalela di mana-mana di seluruh dunia, sehingga karena manusia sudah kehilangan kasih daripada Tuhan. Dan itu menyebabkan manusia menjadi putus asa di dalam menghadapi kehidupan yang semakin hari semakin sulit. Tuhan Yesus berkata, jangan takut. Dan bahkan di dalam Alkitab terdapat 365 ayat tentang jangan takut. Berarti sebetulnya setiap hari Tuhan berkata kepada kita, orang-orang yang percaya, jangan takut terhadap apapun juga, karena Tuhan yang beserta dengan kita. Immanuel, itulah Tuhan Yesus yang menyertai kita di dalam menghadapi segala ketakutan dan maupun kekhawatiran, kecemasan. Karena ketakutan, kekhawatiran, kecemasan itu menyiksa kehidupan manusia. Manusia menjadi stres, menjadi depresi, dan tidak sedikit juga yang kemudian bunuh diri. Juga ketakutan dan kecemasan itu membuat orang menjadi sakit dan juga menjadi melarikan diri dari kenyataan kehidupan yang penuh dengan kesulitan ini. Keadaan yang takut ini adalah keadaan yang memang disukai oleh iblis. Karena ketakutan itulah maka orang menjadi berbuat dosa. Ada banyak yang korupsi karena takut tidak makan. Ada yang mencuri dan merampok supaya mendapatkan penghasilan. Dan juga ada yang kemudian melarikan diri dengan minum-minuman keras atau narkoba. Nah, oleh sebab itulah Tuhan ingin agar kita menyerahkan seluruh kekhawatiran kita kepada Tuhan. Seperti yang ada di dalam firman Tuhan, serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan, karena Dialah yang memperdulikan kamu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan melihat contoh daripada tokoh-tokoh Alkitab. Di antaranya adalah Raja Daud. Raja Daud mengalami satu tekanan yang berat ketika dia berhadapan dengan Goliat. Namun Daud tidak merasa takut. Di mana semua orang Israel pada waktu itu mengalami kecemasan dan ketakutan, bahkan Raja Saul sendiri juga mengalami ketakutan. Tetapi Daud, dia berkata, jangan seorang pun menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, oh, tidak mungkin kamu akan menghadapi Filistin, karena kamu pasti akan kalah. Kamu masih muda. Dan orang Filistin itu sejak dari masa mudanya, dia telah menjadi prajurit yang gagah perkasa. Namun Daud, dia meyakinkan kepada Raja Saul bahwa Tuhan yang akan berperang bersama-sama dengan Daud dan akan mengalahkan Goliat. Demikian juga kita orang-orang yang percaya, seharusnya kita juga yakin bahwa Tuhan itu beserta dengan kita untuk menghadapi segala problem permasalahan yang membuat kita manusia menjadi khawatir, menjadi takut akan kehidupan kita yang banyak dengan problem dan permasalahan itu. Demikian juga kalau kita melihat tentang Gideon. Ketika Gideon menghadapi orang Median, prajurit Median, pada waktu itu
Gideon juga merasa takut karena tentara Midian jauh lebih banyak. Namun pada waktu itu Gideon diberikan kekuatan oleh Tuhan. Jangan takut, aku yang akan beserta dengan engkau. Pada waktu itu orang Israel, prajurit Israel berjumlah 32.000. Tetapi Tuhan berkata itu terlalu banyak. Maka tinggal 300 prajurit saja yang maju berperang melawan orang Midian itu. Dan Tuhan yang memberikan kemenangan kepada Gideon beserta dengan tentaranya. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, suatu saat Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya naik perahu, dan di tengah danau itu terjadi gelombang yang besar, sehingga murid-muridnya ketakutan karena perahu itu hampir tenggelam, dan mereka berseru kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, mengapa engkau tidak memperdulikan kami? Kami akan tenggelam. Lalu Tuhan Yesus, dia berkata, mengapa kamu takut? Kamu, hai orang yang kurang percaya. Dan Tuhan Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Nah, di sini seolah-olah merupakan hal yang aneh. Mengapa? Karena pada waktu itu memang keadaan yang sangat genting. Apabila mereka tenggelam, pasti mereka akan binasa. Tetapi bagi Tuhan Yesus Kristus itu bukan apa-apa. Karena Tuhan Yesus bisa menguasai angin dan danau. Demikian juga Tuhan Yesus adalah penguasa dari segala sesuatunya. Seharusnya murid-muridnya tahu akan hal itu, sehingga mereka tidak perlu ketakutan. Nah, memang keadaan manusia karena dosa, mereka selalu dihantui oleh segala ketakutan. Tetapi sebagai orang-orang yang percaya, seharusnya kita menyerahkan segala kekhawatiran kita, ketakutan kita kepada Tuhan. Karena Dia berjanji untuk menolong kita di dalam segala sesuatu. Seperti yang Rasul Paulus juga mengatakannya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Tuhan Yesus Kristus yang menyertai aku. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan sudah mengubahkan semua ketakutan-ketakutan, hal-hal yang menyebabkan ketakutan itu menjadi bagaikan vaksin bagi kita, sehingga sekalipun kita merasakan ketakutan, tetapi ketakutan itu tidak akan menguasai kita. Justru ketakutan itu membuat kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, sehingga kita bisa melihat kuasa Allah itu nyata, sehingga kita tidak mengandalkan diri kita, dan kita bisa mengalahkan segala hal yang membuat kita takut ataupun khawatir. Dengan pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan Yesus itulah, maka ketakutan-ketakutan itu bukanlah hal yang perlu ditakuti lagi, karena Tuhan selalu menolong di dalam segala situasi yang membuat kita khawatir maupun takut. Bahkan hal-hal yang menakutkan itu justru akan membuat kita melihat kuasa Allah itu nyata, seperti yang dialami oleh Yusuf ketika Yusuf dibuang di sumur oleh kakak-kakaknya. Kemudian juga Yusuf kemudian dijual menjadi budak di Mesir, dan juga Yusuf difitnah oleh istri Potifar dan dimasukkan ke dalam penjara. Tentunya semuanya itu membuat kekhawatiran dan ketakutan bagi Yusuf, tetapi Yusuf menyerahkan semuanya kepada Tuhan, dan akhirnya Yusuf menjadi raja muda justru oleh karena masalah-masalah yang dia hadapi itu. Dan Yusuf berkata,
memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi dari sini kita bisa melihat bagaimana Allah mengubah hal-hal yang menakutkan itu menjadi sesuatu yang menguatkan, memberkati, bahkan memberkati banyak orang melalui hal-hal yang awalnya menakutkan dan membuat dia khawatir. Tetapi di dalam Tuhan Yesus Kristus kita tidak perlu takut. Bahkan semua hal yang menakutkan itu telah ditaklukkan oleh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Oleh sebab itulah mari kita akan memegang teguh akan firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan dikatakan, hai maut, di manakah sengatmu? Dan musuh yang terakhir adalah maut. Artinya tidak ada satu musuh pun yang tidak dikalahkan. Bahkan musuh yang paling besar dan paling akhir, yaitu maut, itu telah dikalahkan oleh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan dia bangkit pada hari yang ketiga untuk memberikan jaminan kemenangan kepada kita atas segala problem dan permasalahan apapun juga, sehingga kita tidak perlu lagi dikuasai, diperbudak oleh kekhawatiran maupun ketakutan. Sekalipun mungkin kita merasakan rasa khawatir dan takut, tetapi itu akan membuat kita akan berserah kepada Tuhan. Justru itu akan membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, dan justru itu akan membuat kita semakin melihat kuasa Allah itu nyata di dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, pada saat ini marilah kita akan mengucap syukur kepada Tuhan atas pengorbanannya di atas kayu salib. Itu memberikan jaminan kepada kita untuk kita tidak perlu khawatir ataupun takut menghadapi apapun juga di dalam kehidupan kita ini. Maka Tuhan itu akan menolong kita tepat pada waktunya dan indah pada waktunya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama untuk mempersiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudusnya, mengenang kembali betapa besar kasih-Nya kepada kita, sehingga Dia mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Dia tidak ingin kita diperbudak oleh dosa, oleh ketakutan, oleh kekhawatiran. Namun Tuhan ingin supaya kita justru mengalami berkat, mengalami kemenangan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam menghadapi segala tantangan, rintangan apapun juga. Kita akan bersama-sama untuk mengambil perjamuan kudus dan mempersiapkan hati kita untuk makan roti dan anggur sebagai lambang daripada kematian Tuhan Yesus Kristus untuk mengorbankan dirinya bagi tebusan dosa-dosa kita. Marilah kita akan mengambil roti dan anggur masing-masing, dan kita akan bersama-sama untuk datang kepada Tuhan. Kita akan pegang roti dengan tangan kanan dan anggur dengan tangan kiri kita, dan kita akan masuk di dalam doa kita kepada Tuhan. Mari kita akan bersama-sama berdoa untuk memohon berkat bagi perjamuan kudus ini, sehingga dengan makan dan minum perjamuan kudus ini kita akan menikmati berkat rohani yang daripada Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami, supaya kami tidak lagi khawatir ataupun takut tentang apapun juga, karena Engkau yang sudah mengalahkan segala sesuatu apapun yang kami khawatirkan dan kami takutkan.
Dan kami menyerahkan segala kekhawatiran dan apa yang membuat kami takut ini ke dalam tangan-Mu, dan membuat kami, Tuhan, semakin bergantung dan berserah kepada-Mu, semakin melekat dan dekat kepada-Mu ya Tuhan. Dan oleh sebab itulah pada saat ini kami akan merenungkan kembali pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Oleh sebab itu kuduskanlah kami sebelum kami makan dan minum perjamuan kudus-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau akan mengampuni segala dosa-dosa yang kami lakukan, sengaja ataupun tidak sengaja, supaya kami layak untuk ambil bagian di dalam perjamuan kudus-Mu ini ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan, Engkau akan turunkan berkat atas roti dan anggur ini, sehingga dengan makan dan minum perjamuan kudus-Mu ini, kami boleh menikmati berkat persekutuan secara pribadi dengan Engkau ya Tuhan. Dan segala berkat-berkat-Mu Engkau berikan di dalam kehidupan setiap orang-orang yang percaya. Marilah kita akan mengangkat roti lebih tinggi dari kepala kita, dan kita akan dengarkan firman Tuhan, dan setelah itu kita aminkan bersama-sama, lalu kita akan makan perjamuan kudus ini dengan iman. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita akan makan bersama-sama dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sekarang marilah kita akan angkat cawan anggur lebih tinggi dari kepala kita. Dan kita dengarkan kembali firman Tuhan. Demikian juga Tuhan Yesus mengambil cawan sesudah makan. Lalu Tuhan Yesus berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur bersama-sama adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari dengan iman kita akan minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang mari kita akan mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat, rahmat, anugerah yang Kau berikan kepada kami melalui pengorbanan Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah Tuhan, berkat pengorbanan-Mu itu akan membuat kami sidang jemaat-Mu tidak lagi gentar menghadapi segala tantangan zaman ini. Justru kami akan semakin dekat dengan Engkau ya Tuhan, dan kami akan setia kepada-Mu sampai akhir zaman. Biarlah Roh Kudus akan menolong kami semuanya ya Tuhan, untuk kami boleh mengiring Engkau ya Bapa, mengasihi Engkau ya Tuhan, menghadapi segala tantangan yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kami Bapa. Engkau memberkati seluruh sidang jemaat-Mu yang telah mengikuti ibadah dan perjamuan kudus-Mu pada saat ini. Kami menyerahkan sepenuhnya di dalam kehidupan mereka semuanya, sidang jemaat-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan, Engkau akan senantiasa menyertai seluruh sidang jemaat ini ya Tuhan, dan boleh menjadi berkat juga bagi setiap keluarga mereka. Demikian juga Tuhan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar, sehingga nama Tuhan akan dipermuliakan. Di dalam nama di atas segala nama, kami menyerahkan sepenuhnya, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Mari kita akan angkat tangan kita untuk menerima berkat yang daripadanya. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang dengan iman, terimalah dan pulanglah dengan membawa berkat rahmat yang daripada Allah Bapa kita, kasih dan karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, mulai pada saat ini, besok, dan sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus akan datang kembali untuk menjemput kita sekalian, agar kita bisa tinggal bersama dengan Dia di dalam kerajaan surga yang kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama di atas segala nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.